Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Novi Indriani, NRP 52 dari TP3B. Di sini saya akan menjelaskan soal uas pompa dan kompresor, latihan dan pendalaman. Nah, di sini soalnya yaitu berupa kasus sistem transportasi gas alam, di mana gambaran kasusnya adalah sebagai berikut. Di suatu daerah, khususnya daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur, mereka masih menggunakan tenaga diesel sebagai pembangkit listrik. Mereka ingin mengkonversinya menjadi pembangkit listrik tenaga gas dengan mengganti mesin diesel dengan gas engine. Rencananya, gas akan disuplai dari terminal lepas pantai yang dilengkapi dengan Floating Storage Unit atau FSU dan Floating Regasification Unit atau FRU. Dengan demikian, mereka membutuhkan suatu perencanaan rute jalur pipa dari terminal lepas pantai menuju ke pembangkit. Lokasi inlet pipa berupa terminal dan lokasi outlet pipa berupa pembangkit. Nah, untuk melihat lokasi PLTD Kupang Nusa Tenggara Timur, kita dapat melihatnya melalui Google Earth. Nah, di sini merupakan lokasi pembangkit atau outlet pipa, dan di sini adalah lokasi terminal LNG atau inlet pipa. Selanjutnya yaitu tentang perencanaan rute perpipaan. Kita dapat lihat perencanaan rute perpipaannya adalah sebagai berikut. Nah, kita akan menggunakan pipa sebagai penyalur gas alam menuju ke pembangkit. Mula-mula, gas akan diambil dari terminal lepas pantai, kemudian akan didistribusikan menuju ke pembangkit. Kita akan membagi pipa tersebut menjadi 4 segmen, yakni mulai dari segmen 1, segmen 2, segmen 3, kemudian segmen 4 yang akan disalurkan ke pembangkit. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus-rumus yang tersedia dan aplikasi Jupyter Notebook, kita dapatkan spesifikasi laju aliran gas yang diinginkan, yakni dengan laju aliran volumetrik sebesar 15,9 sekian mmscfd dan laju aliran massa gas sebesar 3,9 sekian kilogram per sekon. Selanjutnya yakni perhitungan kecepatan maksimum. Kita dapat menggunakan standar atau kode dari NORSOK P001. NORSOK P001 di section 6.3.2 mereka merekomendasikan rumus sebagai berikut. Yakni rumus yang pertama adalah Vmax yang merupakan kecepatan gas maksimum dalam meter per sekon dan Rho atau massa jenis gas dalam kilogram per meter kubik dengan formula sebagai berikut. Ini dan ini. Dengan menggunakan formula berikut dan perhitungan dibantu dengan Jupyter Notebook, kita dapatkan kecepatan maksimum gas di inlet kompresor sebesar 186, sekian meter per sekon dan kecepatan maksimum gas pipeline outlet 69, sekian meter per sekon. Selanjutnya, yakni perhitungan diameter pipa. Untuk menentukan diameter pipa, kita harus menggunakan rumus yang tertera sebagai berikut. Dalam menghitung rumus diameter dalam pipa, kita harus menghitung debit terlebih dahulu. Kemudian, kita baru bisa menentukan diameter dalam pipa. Sehingga, setelah melakukan perhitungan, kita mendapatkan debit gas di outlet pipa sebesar 0,45 meter kubik per sekon dan diameter pipa minimum sebesar 15,1 cm atau 5,961 inch.
Dengan demikian, diameter minimum berdasarkan diameter minimum di atas, dipilih diameter pipa sebesar 6 inch. Nah, selanjutnya yakni perhitungan tingkat keadaan di inlet dan outlet pipa dengan asumsi aliran adiabatik dengan gesekan. Nah, sebelum menentukan parameter-parameter yang ada di sini, kita menggunakan rumus-rumus yang sudah tertera di Jupyter Notebook. Nah, sehingga dengan bantuan aplikasi tersebut dan perhitungan menggunakan rumus-rumus tersebut, kita dapat menghasilkan parameter-parameter inlet dan outlet sebagai berikut. Yang pertama adalah temperatur. Temperatur inlet sebesar 20,11, sedangkan temperatur outlet yakni sebesar 20 Celcius. Ini tidak terpaut terlalu jauh. Selanjutnya yaitu tekanan. Tekanan di inlet sebesar 19,37 bar absolut dan tekanan di outlet sebesar 11,013 bar absolut. Ini terpautnya lumayan. Kemudian, yakni massa jenis. Massa jenis di inlet sebesar 15,273, sedangkan di outlet sebesar 8,689. Selanjutnya yakni kecepatan suara. Kecepatan suara di inlet sebesar 406 meter per sekon, sedangkan kecepatan suara di outlet sebesar 405,92 meter per sekon. Kemudian, kecepatan aliran gas. Kecepatan aliran gas di inlet sebesar 14,04 meter per sekon, sedangkan di outlet sebesar 24,677 meter per sekon. Sehingga dari parameter-parameter di atas kita dapatkan pressure drop di dalam pipeline sebesar 8,35 bar. Selanjutnya yakni proses perencanaan kompresor. Dalam proses perencanaan kompresor, kita harus memperhitungkan dulu berapa head dan kebutuhan daya kompresor tersebut. Dalam perhitungan head, kita bisa menggunakan rumus-rumus yang ada di sini. Dengan rumus H isentropik atau gas ideal yakni sebagai berikut, dan rumus dari head polytropic sebagai berikut. Kemudian, setelah menentukan head, kita dapat menentukan gas horsepower atau GHP dengan rumus sebagai berikut. Kemudian, GHP itu sama dengan mechanical losses. Mechanical losses sama dengan GHP pangkat 0,4. Sehingga jika parameter-parameter di atas sudah didapat, kita dapat menentukan kebutuhan daya atau perkiraan brake horsepower, yakni dengan rumus BHP sama dengan GHP plus match losses atau mechanical losses. Nah, dengan rumus-rumus di atas, kita dapatkan parameter-parameter yang tertera sebagai berikut. Dengan tekanan suction kompresor, yakni sebesar 0 PSI gauge dan tekanan discharge kompresor sebesar 266,181 PSI gauge, kemudian rasio tekanan sebesar 19,117 dan laju aliran volumetrik aktual di suction sebesar 9.661,96 ACFM, dan kemudian kita juga dapatkan efisiensi politropik sebesar 72,96%, lalu head isentropik sebesar sekian, dan head polytropic sekian, lalu gas horsepower sekian, dan mechanical losses sekian, dan kebutuhan daya sekian. Lalu, dari parameter-parameter yang tertera di sini, kita dapat menentukan
jenis kompresornya. Nah, di sini setelah didapatkan dari perhitungan sebelumnya, kita dapat menentukan tipe dari kompresor melalui grafik yang tertera di sini. Nah, di sini merupakan inlet flow ACFM dan di sini merupakan discharge pressure atau tekanan discharge dengan satuan PSI gauge. Nah, inlet flow tadi kita dapatkan sebesar 9.661,96. Nah, inlet flow tersebut sangat dekat dengan 10 pangkat 4, sehingga kita asumsikan saja dekat di sini. Sehingga kita tarik garis ke atas. Kemudian, kita juga dapatkan tekanan discharge kompresor sebesar 266,181. Sehingga di sini 100 dan kita asumsikan agak atas. Nah, di sini kira-kira. Kemudian kita hubungkan dengan garis inlet flow tadi, sehingga kita dapatkan jenis kompresornya yakni atau tipe kompresornya yakni rotary screw kompresor atau kompresor bertingkat. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.